deh ya. Ayo, Bayu seperti apa nih hari ini berkesempatan launching langsung Rinso apa tuh kapsul? Rinsomatic Capsule 3 in 1. Ya kan. Sebagai ibu anak 3, inilah solusi 3 in 1. Itu kan pas kan anak yang ketiga, ini kapsulnya juga 3 in 1. Jadi emang hari gini harus bisa meringankan beban kita sendiri ya kan. Ibu-ibu itu udah paling padat pikirannya, tenaganya, harus ngafalin jadwal anak sekolah, harus ngafalin anak sekolah berangkatnya jam berapa, dijemputnya jam berapa. Nah kan kalau misalnya yang itu aja udah menyita pikiran, kita harus mikir dong nanti yang emang udah wajib-wajibnya kayak nyuci baju kan nggak mungkin kita tumpuk sebulan kemudian ya. Kan tuh seragam mau dipakai lagi gitu, walaupun banyak tuh seragam anak-anak, seragam suami atau baju kantor suami, kan tetap dia akan pakai lagi hari-hari selanjutnya. Nah ini gimana caranya biar cepet, ringkes, padat, kitanya tetap bisa punya waktu buat keluarga. Jadi ya ini tuh kayak, aku tuh jadi kayak merasa jembatan dan penyuara buat mamah-mamah muda di luar sana bahwa hello, udah nggak perlu repot, nggak perlu stres kalau lagi harus ngejalanin kewajibannya ya. Kalaupun nggak cuci sendiri atau harus minta bantuan ART kan komunikasi tinggal gampang. Mbak, nih ya pokoknya ya, masukin aja ini ya di paling bawah ya. Habis itu tumpuk di baju kotornya, udah habis itu nyalain. Taruh airnya, habis itu nyalain mesin cucinya, beres gitu kan. Jadi ngurang-ngurangin kita tuh dosa juga ya, marah-marah sama orang misalnya, Mbak ini gimana sih kok busanya ngelebihin omongan tetangga gitu, saking banyaknya. Jadi ngurang-ngurangin dosa, ngurang-ngurangin capek komunikasi banyak-banyak, udah beres, tinggal kasih aja sama mbaknya. Nih, tuh, udah beres. Tapi kakak sendiri pernah megang cucian di rumah? Ya megang dong mbak, masa aku sembur. Maksudnya Nih asal kerjain. tahu ya, suami aku tuh tipe orang yang nih, ntar dia kan udah tahu pada-pada ya kalau gantungan bajunya aja harus sama warnanya, harus ngadepnya tuh ke arah yang sama. Jadi kayak perkara lipetan kerah tuh mengsol dikit, sama dia dikeluarin, disuruh cuci ulang. Gimana coba tuh mbak-mbak biar tetap merekat di dalam rumah aku, nggak minta resign setelah 2 jam kerja. Tentu ibu rumah tangga lah yang harus merekatkan hubungan itu. Nah kan yang kayak gini-gini tuh meringankan beban gitu. Jadi ya udah, menurut aku nih ngejawab dan jadi solusi buat kita, apalagi sekarang kan banyak wanita bekerja kan, jadi pulang kantor misalnya capek nggak usah repot kalau yang belum ada ART, tinggal cemplung-cemplungin aja. Yang ada ART pun udah tinggal ngecek, karena ini kan mempersingkat waktu nyuci. Misalnya kalau misalnya cucian yang pakai deterjen takran tuh kan repot, tersalah-salah juga putih-putih, suami ke lagi baju putih-putih, jadi nggak pakai salah, jadi mempersingkat kesalahan itu. Berarti suami kritis juga ya terhadap hal-hal kayak gitu. Oh my god, ya ampun, jangan beli deh, sampai beli mesin laundry kita masa mesin disinfektan buat baju kita. Ya benar deh, ini ada OCD deh. Oh cakep deh. Tapi kan kalau OCD itu kan ya memang jadi satu kebiasaan ya, maksudnya jadi nempel di dari kebiasaan kayaknya. Mungkin aku salah, tapi yang ngerti pakar psikologi itu pokoknya intinya ada orang yang punya kebiasaan maunya ngeliat yang bersih-bersih, rapi-rapi. Kalau ngeliat ada yang sedikit miring atau ngeliat ada yang sedikit kurang rapi tuh jadi dia terganggu gitu. Nah suami aku kayaknya anak aku yang suka rapi banget, dan dilihatnya dari mainan. Jadi kalau mainan tuh dia susun ada tuh. Iya berdua. Tapi kalau masalah kebersihan mereka belum nurun ya, masih bapaknya yang pertama dan utama. Jadi sangat amat jadi concern juga buat kita emang yang hidup sama orang, sangat concern banget sama kerapihan, kebersihan gitu. Tapi sejak kapan sih Bayu mungkin suami sendiri memperhatikan hal detail-detail sedikit? Sebenarnya dia orangnya gitu dari dulu, cuman kan baru ketahuannya pas nikah, waktu baru tinggal bareng ya kayak jadi tahu. Oh emang nggak bisa ngelihat yang berantakan, ngelihat yang nggak rapi, urutan baju beda warnanya nggak bisa. Jadi emang bener-bener aku harus beradaptasi ke kebiasaannya dia, karena kan emang bagus juga kan, punya rumah bersih, rumah bagus, kebiasaan baju warnanya juga bersih, wangi. Nah itu yang kita utamakan itu. Jadi kita harus pikir gimana caranya biar bersih semua, rapi-rapi semua, sesuai dia pengen tanpa dia dulu. Bayu ini kan formula kecil nih, suka dibawa traveling juga. Seperti apa sih Bayu? Mungkin kan kalau traveling ada hotel yang langsung ditunggu untuk sebelum ini. Ya kalau misalnya kita pergi yang agak jauhan gitu kan pasti kan jarang ke aksen gitu kan. Ya udah nih mah menurut aku mah ringkes segini ada 16-an gitu kan. Atau kalau misalnya mau dipakein poket-poket yang kecil tuh kan ada tuh, tinggal masukin aja. Tinggal masukin gitu, karena daripada ngelondri di hotel kan mahalnya. Juga suka diomelin, ngapain sih ngelondri, cuci sendiri aja. Banyak waktu yang harus kita ini buat nginin anak gitu, kalau saya repot lagi ya gitu deh curhatan itu. Ada Jepang juga. Iya. Juga masuk
Bukan masih, memang harus sekarang mau ditanya dulu. Jadi ya apa itu yang namanya teori-teori duduk manis, jadi putri tuan putri gitu kan. Aku ingin menjadi manja, tapi aku harus bekerja. Tapi dia akan selalu tanya, anak-anak pulang jam berapa? Gitu. Terus misalnya ada anak, udah ke dokter belum, obatnya apa? Itu aku harus bisa jawab. Walaupun nanti misalnya aku kerja, terus yang ngerjain misalnya orang rumah, tapi aku udah harus tahu. Jadi suami aku tipenya tuh kayak ya kepala suku ya, jadi dia harus tahu semuanya dan aku harus bisa jawab semuanya walaupun yang ngerjain itu bukan aku gitu. Jadi ntar dia bilang ini, kenapa udah habis gitu, mau apapun itu, mau beras mau deterjen, kenapa kok habis gitu. Jadi dia tuh karena mungkin backgroundnya hospitality ya, jadi dia mungkin kebiasaan sama hal-hal tuh detail. Jadi aku juga harus bisa keep up sama itu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak nggak tahu tuh si Mbak belum ngerjain gitu. Celana aku kok belum ada, gitu. Nah, kemana celana bapak mana gitu. Itu selalu deh, celana dia mana, itu yang tanyain, baju dia kenapa belum naik. Nah itu aku harus sudah tahu jawabannya, karena kalau nggak tahu aku cuma Mbak sakit gitu. Berarti sibuk juga yang untuk ngurusin kayak belanja bulanan kayak gitu-gitu kan nggak nyerahin ke ART gitu. Nggak bisa dia, bukan berarti, jadi dia tuh mau ngedidik juga, bukan berarti kita ada uang terus ya udah kita merem aja, nggak bisa gitu. Ini uang berapa setiap bulan dikeluarin buat beli apa aja, terus kenapa bisa tengah-tengah habis. Misalnya dia bilang, Mbak minta saus gitu, habis Pak, kok bisa habis, gimana ngitungnya gitu. Kan harusnya dibeli sebelum habis. Berarti itu yang disalahin tuh Boy. Pastilah. Bu Ayu kemarin juga liburan ke Jepang Ke nih. Jepang itu ribet nggak sih apa packing? Jangan ditanya, pasti. 2 minggu ya lama banget ya, tapi nggak apa-apa. Seru yang namanya liburan kan ini buat anak ya, kadang-kadang bukan buat kita, karena kita udah capek udah lodot, tapi kalau anak main seneng ya udah. Kemarin tuh konsepnya ngajak anak main. Nah kalau anak main kan gitu kan, tahu sendiri dong kalau main gimana, sedikit kecipratan, ntar dia keringetan, jadi emang kita tuh udah harus bisa mikir, nggak bisa tuh tiba-tiba anak nih nggak punya baju nih, nggak bisa. Kita harus sudah punya solusinya. Jadi makanya tadi kalau si Pak Bas bilang, jadi ibu itu atau istri itu decision maker, bener, karena dialah kunci semuanya. Jadi keadaan keluarga tuh tenang, nyaman. Bu Ayu kemarin juga berpenampilan seperti Barbie nih. Seperti apa sih Bu Ayu? Barbie, kenapa Barbie? Berpenampilan seperti Barbie nih, lagi euforia Barbie kan lagi di mana-mana nih. Ya namanya juga content creator kan, yang lagi hype itu yang dicoba. Jadi makanya, tapi se-hype-hype-nya kita sebagai content creator, core-nya tuh kan rumah kan. Nah, pokoknya pastiin yang di rumah itu tepat lah, semua barang-barang yang aku pakai di rumah tuh tepat dan yang pasti irit ya kan. Pokoknya pastiin barang-barang harus bersih ya kan, baju hilang nodanya, tetap warnanya nggak berubah dan wangi. Karena kalau nggak wangi juga ditanya, ini kenapa nggak wangi? Ini kenapa kuning-kuning? Seberapa sih Jepang suami sempat fobia ketinggian itu gimana sih Bu Ayu? Ya gitu, dia emang orangnya agak nggak terlalu. Tapi kalau naik pesawat dia seneng, kenapa ya? Tapi kalau tinggi takut gitu. Tapi Bu Ayu tuntut untuk Aku paksa. Walaupun ada yang bilang itu fobia, aku nggak tahu ya dia udah masuk ke stage fobia atau belum. Tapi aku bilang bisa lah, cuma gitu doang gitu. Sementara kalau naik roller coaster tugas aku nemenin anak. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Bu Ayu seberapa suka sih mungkin Kak Ayu sendiri sama Barbie? Barbie, ya dulu waktu kecil main lah. Dulu kan kita zaman dulu kan kita suka main Barbie, ganti-ganti bajunya gitu. Koleksi Barbie kan mungkin. Dulu, nggak terlalu sekarang. tapi liburan sendiri jadi hiburan buat Bu Ayu sama anak-anak sih, maksudnya kayak setiap tahun nanti bakalan ada liburan ke luar negeri. Sebenarnya harus kayak gitu, cuman kan dari kemarin tuh akan aku kerja segala macem. Tapi kayaknya udah mulai, anak-anak udah makin gede, udah makin ngerti. Jadi emang mesti difokusin kalau kita harus punya waktu bonding sama anak-anak di luar waktu di rumah ya gitu kan. Karena di rumah tuh kebanyakan kita tuh ngelakuin hal-hal domestik gitu, kayak misalnya aku, Mbak ini makanan udah belum, Mbak ini mas ini udah dicuci belum, Mbak ini gitu. Jadi kalau liburan kan agak lebih enteng yang kayak gitu-gitunya, walaupun capek secara tenaga. Ya harus lah, mau di dalam negeri, mau di manapun tetap harus liburan tuh. Kalau liburan tuh ada budget khusus gak sih, atau karena bawa suami jadi udahlah belanja suami yang jadi Budget buat nentuin liburan kemana, tiket pesawat segala macam, tempat pasti kan kita tentuin. Tapi untuk di sananya nanti spendnya berapa, ya kalau bisa ya jangan jor-joran, daripada ntar habis liburan pulang tiba-tiba rumahnya udah digulung ya kan. Tapi beda nggak sih belanja bareng suami sama belanja sendiri? Jadi Ya pasti beda, puas-puaskan lah saat belanja bareng suami. Kalau belanja sendiri kita cari yang ekonomis tuh, 49.000 buat 5-7 kilo. Jadi harus dipikirin, ini makanya solusi buat ibu-ibu. Kalau buat ada bapak-bapak ikut belanja, ambil aja apa yang di dompetnya, di kartu kreditnya, di debit cardnya. tapi kalau dari anak-anak sendiri ada pemaksaan gitu kayak harus ikut. Ya
sih. Mereka quality time gitu. nggak, anak-anak aku emang kita biasain nggak yang biasa minta-minta gitu, tapi harus kalau dikasih bersyukur, kalau nggak dikasih ya berarti ya udah terima aja, emang nggak bisa gitu. Itu paling Mau jelasin tentang wawancara apa lagi nih? BRB dong. BRB mulu.